mungkin selingnya kurang kencang atau gimana, ada satu barang jatuh mengenai pekerja. Halo semua, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di K3 On Air. sharing seputar pengalaman kerja kamu. Perkenalkan, aku Zilda. Dan aku dia. Jadi kesempatan kali ini kita ingin ngobrol dekat nih sama kakak tingkat kami angkatan 2021 yang udah punya gelar STMPTS nih. Halo Mbak Sinitra. Halo. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu? Alhamdulillah, baik. Oke. Sebelumnya thank you banget ya Mbak udah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol hari ini. Nah, berhubung kuliahnya udah finally done ya Mbak. Kesibukan Mbak Sinitra akhir-akhir ini tuh apa sih? Oke, makasih juga ya udah diundang ke sini. Jadi kesibukanku akhir-akhir ini paling cuma nunggu wisuda aja sih, nunggu surat keterangan kelulusan. Wah. Dan bantuin teman-teman aja. Mohon doanya ya biar Ya cepet. semoga cepat wisuda dan udah dapat gelarnya Mbak. Amin. Kalau kalian gimana, lagi ngapain fokusnya? Lagi sibuk praktikum sih Mbak. Sama Mbak. Sama, oke. Ya, gak apa-apa, semangat. Kalau boleh tahu kemarin skripsinya ngambil judul apa Mbak? Dan apa alasan Mbak Sinta ngambil topik tersebut? Oke, aku kemarin itu ambil judul pengaruh stretching terhadap penurunan kohan low back pain pada Guruman 1 Kota Surakarta. Kalian pasti asing kan? Kenapa pada guru gitu? Jadi kayak, ya guru. Jadi kayak di sini itu aku mau ngasih tahu juga ke teman-teman semua bahwa kita itu K3 itu nggak hanya di sektor manufaktur, sektor konstruksi, pertambangan, tapi di sekeliling kita. Contoh dosen atau contoh guru, bisa dibilang sektor pendidikan itu juga penting. Makanya aku di sini ambil sektor pendidikan, salah satunya juga biar deket juga di kota Solo ya, biar nggak usah ke sana kemari, lebih gampang juga nanti untuk proses pengerjaannya dan juga proses bimbingannya. Dan alhamdulillah banget dibantu dan didukung juga. Dan ternyata di sektor pendidikan itu walaupun mereka nggak terlalu tahu apa sih K3, tapi mereka udah aware tentang K3 itu gitu sih. Baru tahu kan kalian? Baru tahu. Kalau boleh? Boleh. Ambil di pendidikan. Iya, boleh. Tapi tergantung dosen ya. Tergantung dosen itu. Oke nih Mbak, kalau misalnya kita balik ke tahun 2021, boleh diceritain Mbak kenapa Mbak Sinitra itu memilih untuk ke dunia K3 dan akhirnya mengambil jurusan ini? Kenapa kok nggak yang lain aja gitu? Oke, udah lama ya 2021 ya. Jadi waktu itu singkat aja ceritanya. Waktu itu aku kelas 12, aku bingung nih mau kemana. Jadi kelas 12 tuh masih bingung mau kemana. Nah, pas banget di tahun 2021 itu SNMPTN itu pertama kali di 4K3 muncul di SNMPTN. Biasanya kan di SBMPTN kan. Nah, ini di undangan. Alhamdulillah banget aku dapat undangan itu, dan aku itu tipe yang nggak suka nih yang namanya ngafal banyak. Ya kan kalau kita masuk selain K3 ngafalnya banyak. Tapi kayaknya kalian ngafalnya juga banyak sih sekarang. Terus habis itu aku paling anti juga sama hitung-hitungan gitu kan. Nah, apa sih K3 gitu? K3 itu lebih aku lihat nih prospek kerjanya tinggi juga, terus juga cara untuk mereka itu adaptasi sebagai seorang K3 itu yang aku suka gitu, di lapangan, nggak di kantor. Aku lebih suka kayak gitu. Makanya dari undangan sampai aku mandiri, sampai mandiri pun aku ambil K3, dan alhamdulillah lolosnya di K3 waktu mandiri gitu sih. Itu benar-benar lika-liku banget sih. Susah sih tahun 2021, tapi kayaknya tahun kalian lebih susah lagi nggak sih? Di Tahun 2021 itu bukan yang kayak penjurusan gitu, kalau bukan ya Mbak? Enggak ada. Jadi bener-bener langsung IPA masuk A3 gitu. Emang sekarang ada penjurusan? Sudah sih. Enggak kan, sama aja kayaknya. Cuma tinggal mata kuliahnya aja nggak sih yang dibedain gitu. Oh, ternyata Mbak Sinta dulu bisa masuk K3 itu karena Mbak Sinta suka kerja di lapangan. Salah satunya itu. Menghindari hitung-hitungan gitu ya. Tapi pasti ada hitung-hitungan gitu. Ada. Kalau aku itu masuk K3 itu karena ingin masuk jurusan kesehatan, cuma nggak pengen langsung jadi nakes gitu loh Mbak. Nah, aku pengennya kayak di lapangan juga gitu, tapi masuknya masih ke kesehatan. Kalau kamu juga? Kalau aku sih sebenarnya bukan pilihan pertama aku sih jujur. Jadi pilihan ketiga
ketiga aku karena orang tua emang merestuinya di Solo, ya udah di Solo aja. Terus om aku juga dulu kan di UNS, terus dia tiga hiperter dan sekarang tambang gitu, makanya termotivasi. Iya ya. Dulu hiperkes sih namanya. Iya. Enak kok K3. Kalian kalau misalnya banyak sih teman-temanku yang masuk ke K3 karena terpaksa, tapi lihat aja besok. Kalian akan senang dengan dunia K3 ini. Amin amin. Amin ya. Kan kamu pengen, kenapa kamu amin amin? Iya, aku pengen Mbak. Nah, dengar-dengar nih Mbak, kan dulu waktu magang industri itu di sektor konstruksi ya Mbak. Nah, ya. Terus aku nih baca-baca sektor konstruksi itu menyumbang kecelakaan kerja terbanyak di Indonesia, bahkan sedunia loh Mbak. Nah, menurut ILO setiap tahunnya itu ada aja kecelakaan 60.000 yang sangat fatal di sektor konstruksi. Boleh nih Mbak ceritain alasan Mbak Sintra milih sektor konstruksi itu apa? Karena kan lumayan serem ya karena banyak kecelakaan gitu. Oke, kalau aku masuk konstruksi itu emang dari awal banget. Aku masuk K3 tuh aku udah tahu aku mau sektor apa. Jadi emang dari awal udah banyaknya konstruksi. Makanya semester 6 sama 7 aku tuh di sektor konstruksi. Tapi bener, konstruksi itu penyumbang kecelakaan terbesar. Karena emang, karena apa sih pekerja kan? Kita berurusan langsung sama pekerja yang memang notabene itu mereka pendidikannya berbeda-beda. Itu membuat, makanya itu banyak orang yang nggak tahu apa itu K3, apa itu safety. Pakai APD juga mereka nggak mau, males-malesan. Itu salah satu potensi penyumbang kecelakaan terbesar gitu. Dan aku masuk di sini pun juga aku merasa bahwa di K3 di konstruksi itu tuh yang apa ya, lingkungannya itu nggak yang monoton. Jadi bisa belajar apapun, bisa melakukan hal apapun. Aku masuk konstruksi pun aku nggak hanya belajar K3, sipil pun aku belajar, arsitektur pun aku belajar. Jadi kayak lebih tertantang gitu. Dan di sini kalau aku sebagai mahasiswa nih, karena aku masih sebagai mahasiswa, kenapa aku masuk konstruksi? Karena emang ya aku pengen menyebarkan ilmu-ilmu atau menyebarkan pengalaman-pengalamanku di bidang teori ini, di perkuliahan ini ke pekerja gitu. Karena nggak semua konstruksi itu punya apa ya, punya K3-nya yang emang dari bidang K3-nya. Jadi kayak aku tuh di semester 6 sama 7 itu HSE officerku bukan dari K3 gitu. Kebanyakan dari teknik lingkungan itu. Jadi atau dari kesehatan masyarakat gitu sih. Jadi aku pengen bener-bener lebih ke ini loh, aku sebagai mahasiswa, aku sebagai generasi muda gitu, yang menebarkan keselamatan kesehatan kerja aja gitu di lingkungan pekerja gitu. Kan nggak semua orang bisa gitu sih, makanya mau masuk konstruksi. Kalau kamu mau masuk mana, udah tahu belum? Masuk ke manufaktur Mbak. Manufaktur. Soalnya dekat rumah kan ada manufaktur, kan bisa dekat rumah. Tinggal jalan? Iya tinggal jalan. Oh, tinggal jalan kaki? Ya kalau kamu? Kalau aku kayaknya sih ketambangan sih. Ketambangan, oke. Tepuk tangan dulu, ketambangan. Sebenarnya itu sih, semua apapun itu sektornya bagus. Nggak ada yang enggak gitu. Cuman emang high quality aja kalau pertambangan gitu kan. Gitu. Sebenarnya kalau di pertambangan dunianya katanya keras gitu ya. Ya bisa dibilang gitu. Konstruksi juga keras. Semuanya keras deh kayaknya. Nggak ada yang enggak. Kalau enggak paling ya udah istirahat di rumah aja, nggak usah kerja. Gitu sih. Oke, make sense juga nih ya alasannya Mbak Sinita nih kenapa milih konstruksi. Nah, kan Mbak Sinita itu pernah magang di beberapa perusahaan konstruksi kayak PT Lipo Karawaci dan PT Surya Bangun Pesadenda. Nah, mungkin teman-teman yang nonton ini belum pada tahu. Selama magang tuh tugas atau kegiatan Mbak Sinita itu apa aja sih? Safety talk kah atau apa gitu? Oke, di sini tuh sebenarnya sama-sama konstruksi. Cuman kalau di semester 6 tuh kan aku di PT SBPI. Itu aku pembangunan rumah sakit Siloam Surabaya di Gubeng. Jadi di situ aku memang bekerja sebagai kontraktornya, maksudnya HSE kontraktor. Ya tugasku membuat poster-poster tentang keselamatan kerja, terus membuat safety line kalau misalnya ada kegiatan area yang memang tidak boleh dimasukin. Terus habis itu sama juga terkait safety induction pekerja-pekerja baru, pemberian
APD ke pekerja baru, terus habis itu intinya tuh kayak penulisan keluar dan masuk APD. Karena jujur aja kalau di konstruksi itu nggak semua sih, tapi kebanyakan apalagi yang swasta, karena aku ikut swasta itu APD itu ya ngambil terus habis itu nanti hilang minta lagi. Jadi butuhnya penulisan surat keluar masuk itu ya untuk itu. Iya, jadi biar kita nggak membludak gitu loh untuk pengeluaran APD-nya. Terus habis itu terkait apa sih ya? Ya paling terkait hal-hal yang safety meeting yang pagi hari itu, terus ikut-ikut rapat 1 minggu sekali. Jadi kayak emang bener-bener pure aku ngerasa dilepas di situ. Nah kalau di PT Lipo Karawaci itu kan di owner ya. Jadi aku lebih nggak ada kerjaan dan juga lebih tinggi gitu. Karena SBBI itu adalah anak buahnya PT Lipo Karawaci. Jadi PT Lipo Karawaci itu kan owner yang punya banyak kontraktor dan salah satunya adalah SBBI. Jadi semester 7 ini aku cuma memantau aja sih, kayak misalnya safety patrol, kan setiap hari harus ada safety patrol kan. Jadi kayak ngefoto hal-hal yang memang tidak sesuai dengan standar, atau mungkin biasanya tuh di konstruksi itu ada tumpuan bata yang tingginya melebihi manusia atau pekerja gitu kan nggak boleh kan ya. Terus ada beberapa pekerja yang memang pakainya sendal, paham kan? Biasanya kayak gitu ada gitu. Bahkan nggak ada yang pakai alas kaki juga gitu. Jadi emang kita sebagai anak magang itu kita hanya bisa mendokumentasikan aja sih. Kalau misalnya safety patrol ada sesuatu yang tidak sesuai dengan standar, ya kita dokumentasikan, kita kasih ke HSE officer kita. Jadi kita nggak yang harus langsung negur gitu, karena itu nggak sopan gitu. Kecuali kita diberi tanggung jawab untuk langsung menegur gitu. Beda antara magang di kontraktor dan magang di ownernya. Lebih enak magang di kontraktor, tapi gajinya lebih banyak magang di owner, paham kan? Tuh. Oke, berdasarkan pengalaman tadi, bisa kasih rating nggak Mbak dari 1 sampai 10 seberapa seru magang di konstruksi dan kenapa Mbak memberi rating segitu? Kalau rating 9 nggak sih? Kalau 10 hanya Allah yang tahu. Asik, hanya kesempurnaan dari Allah. Jadi 9 sih, karena emang yang pertama aku suka di konstruksi, yang kedua aku belajar apapun di konstruksi banyak gitu kan. Kayak ya itu tadi aku belajar cara menggambar, belajar gimana ini dinding itu kokoh dengan caranya gimana, terus isi dari cor-coran itu apa aja gitu kan, kita belajar itu. Terus habis itu aku juga ngerasa lebih sesuai passionku aja sih, makanya aku ngasih 9. Aku nggak ngerasa tertekan juga magang di konstruksi gitu. Tapi aku juga nggak tahu sih sektor lainnya, mungkin emang sama aja, tapi kan tergantung kita maunya di mana gitu. Ternyata gitu ya Mbak Sinitra, konstruksi itu karena passion, terus karena suka dengan yang di dalam konstruksi itu apa aja, terus sama cari pengalaman. Kalau konstruksi itu biar bisa gambar, bisa itu apa namanya, dinding, iya, membangun fondasi, caranya gimana gitu. Selama magang itu Mbak Sinitra pernah ngalamin suatu kejadian yang bikin Mbak Sinitra tuh berpikiran, wah ternyata K3 itu sepenting ini? Ada sih pastinya. Itu masuk ke dalam itu sih, K3 sepenting ini. Mungkin kalau konstruksi itu lebih ke APD ya, penggunaan APD ya. Oh iya. Tahu kan, kalau ya tadi aku bilang pengetahuan orang berbeda-beda. Jadi emang ada beberapa kejadian yang memang nggak bisa di-share semua, tapi salah satunya tuh kayak contoh nih, orang ini tuh udah dibilangin mau pakai APD nggak bisa, ngeyel. Tapi nanti tiba-tiba ke ruang K3 minta betadine. Apa coba, kakinya sakit, kena paku, contohnya gitu. Terus ada juga waktu itu nggak hanya penggunaan APD aja bagi pekerja, tapi juga tentang keselamatan dan kesehatan kerja di alatnya. Jadi alat itu kan juga penting ya. Jadi kita juga harus tahu alatnya itu emang sesuai dengan standar atau enggak. Jadi waktu itu ada tower crane bawa suatu barang, mungkin selingnya kurang kencang atau gimana, ada satu barang jatuh mengenai pekerja. Untungnya pekerja itu pakai APD, pakai helm. Jadi emang ya dia hanya shock aja sih gitu. Jadi dapat aku simpulkan bahwa emang K3 itu penting banget. Apalagi sekarang itu, kalau kalian mau tahu, K3 itu bisa dibilang jantungnya perusahaan, ya kan? Berarti K3 itu investasi ya, Bos? Iya, jadi perusahaan mana sih yang nggak ada K3-nya, contohnya gitu ya.
perusahaan bagus itu pasti harus ada K3-nya gitu. Jadi emang ya udah kita bagus banget. Emang oke banget. Iya betul. Bukan. Banyak sih prospek kerjanya semakin ke depan. Dan juga kayak sebelumnya pabrik sebelah kan itu kan baru dibangun. Nah konstruksi itu ada tower crane kayak gitu jatuh mbak mengenai kaki pekerja nih. Kan. Terus gara-gara lalai gitu nggak beroperasi Ya, itu tadi sih. lumayan. Ya, karena emang keselamatan kerja nggak dari kita sendiri ya. Itu dari lingkungannya juga, dari peralatannya juga gitu. Nggak hanya dari manusianya aja. Tuh, kita harus paham juga. Kalau kamu gimana? Gimana, ada pertanyaan apa lagi? Atau mungkin mau menambahkan jawaban ini, ada pengalaman-pengalaman? Sejauh ini belum. Belum. Oke. Gak apa-apa, masih semester bro? 2. Aman. Masih lama. Iya. Oke, dari yang disebutin Mbak Cinta tadi itu kan kejadiannya nyeremin banget ya guys. Kayak tower crane yang jatuh kena kepala kerja, tapi untungnya pekerjaannya itu pakai APD. Nah, tapi ada nggak sih Mbak kejadian yang unik kayak Mbak Cinta tuh nggak bakal expect ada hal kayak gitu? Kejadian unik ya, aku nggak bisa bilang ini unik sih, tapi kalau kalian perempuan nih, kalian dengar konstruksi, nakutin nggak? Iya. Catcalling gitu kan ya. Nah sebenarnya enggak guys, kalau kalian mau tahu, kan kalau HSE officer pakai helm merah ya. Iya. Kalau aku nih ya, kami tergantung perusahaannya juga. Kalau aku waktu itu, ini nggak tahu masuk unik atau enggak, tapi waktu itu aku jalan pakai helm merah. Aku dipanggil ibu, mari ibu, paham nggak sih? Jadi kayak itu menurut aku, mana catcallingnya? Nggak ada yang berani catcalling aku gitu. Contohnya Lebih gitu. dihormatin gitu. Betul, gitu. Antara emang dihormatin apa mereka takut ya kena denda. Jadi itu unik sih. Terus habis itu juga konstruksi itu kan ya tadi aku bilang juga nggak monoton. Jadi orang-orangnya seru. Jadi kadang kalau misalnya aku lagi gabut di kantor gitu kan, diajak main ML. Mobile Legends. Iya. Terus habis Seru mbak. iya seru, walaupun nggak bisa, tapi digendong itu. Terus habis itu diajak muter-muter, itu menurut aku unik sih, dan nggak semua orang bisa dapetin kesempatan kayak aku gitu. Tapi aku berdoa kalian lebih dapetin kesempatan lebih jauh dari aku gitu, lebih baik dari aku gitu sih. Nah ini kan tidak memukul rata ya mbak, tapi kan kebanyakan orang-orang atau bekas dari konstruksi itu cenderung susah dibilangin mbak. Nah gimana caranya mbak Cinitra supaya mereka tuh mau menerapkan K3 gitu loh? Kayak gimana K3 ini bisa lebih dipahami dan diterima oleh para pekerja di sana? Oke, tadi kan kalau misalnya aku tuh kan pernah itu kan, setiap hari itu pasti ada safety meeting atau safety morning itu kan. Jadi setiap hari itu kita harus ngasih tahu ke pekerja bahwa keselamatan kerja itu penting. Jadi setiap hari itu udah ada poin-poin materinya sendiri. Kayak hari ini harus membahas tentang apa, besok membahas tentang apa. Jadi emang setiap hari itu kita udah selalu ingetin pekerja gitu. Terus yang kedua, kita itu ada sistem denda. Jadi kan kalau konstruksi itu kan ada divisi-divisinya atau mandor, kalau kalian tahu mandornya. Jadi kalau misalnya emang ketahuan banget mereka nggak pakai APD atau mereka melalaikan menggunakan pelindung diri gitu kan, atau melalaikan keselamatan kerja, mereka akan didenda. Nah dendanya itu di mana? Atau uang denda itu nanti akan dipotong dari gaji kan? Karena gaji itu akan dikasih ke mandor. Nanti mandor yang akan gaji karyawan itu. Jadi kalau misalnya emang nanti ada denda-denda, nanti dipotong dari situ. Nah itu yang kedua. Nah uang gaji yang terpotong karena denda itu ditaruh mana? Jadi setiap tahun kan kita ada bulan K3. Jadi setiap tahun itu perusahaan, nggak semua tapi kebanyakan perusahaan itu membuat lomba-lomba. Jadi kemarin itu aku sempat harus ngurusin lomba di PT SBPI. Jadi lombanya tuh ya apa sih, kayak lebih ke mereka itu, siapa tahu APD apa aja sih, mungkin di ketinggian APD-nya apa aja. Terus habis itu juga lomba untuk cepet-cepetan pakai body harness, karena kan nggak semua orang tahu ya cara penggunaan body harness, apalagi kalau orang-orang yang di luar dari kerja ketinggian contohnya gitu. Jadi dari situ dilihat siapa yang emang pengetahuannya tentang K3 itu bagus, nanti rewardnya itu adalah dikasih uang gitu. Dan rewardnya nggak cuma-cuma, dari 1 tahun denda itu gitu sih, dan uang dari perusahaan juga gitu. Itu
sih kalau dari aku. Nih, kalau aku mau boleh tanya, berarti kalau K3 itu nggak langsung kayak misal ada yang lalai nggak pakai rating itu nggak langsung Dipecat. dimarahin gitu, tapi yang marahin itu mandor gitu ya, Mbak? Iya, jadi gini, nanti saya enggak, jadi gini ya, yang marahin tetap, yang kita tetap marahin keduanya sih. Jadi kalau misalnya ini aku sebagai HS officer ya, aku datang ya, mereka itu kayak lebih langsung pakai gitu loh, tahu nggak sih? Ya karena denda tadi. Denda. Jadi kalau misalnya aku lewat pun masih jauh pun mereka langsung pakai helmnya, mungkin contohnya gitu ya, langsung pakai safety vestnya gitu. Tapi disclaimer ini nggak semua perusahaan sama gitu. Terus habis itu apa tadi pertanyaannya, lupa. Itu kalau yang marah gitu. Nah itu tergantung sih, kalau ada SC officer yang emang dari langsung marahinnya di tempat itu juga. Ada yang emang yaudah difoto-foto aja, terus habis itu nanti iya, terus nanti yaudah dikasih ke mandornya yang akan bilangin beda. Karena tetap sama aja sih pekerjaannya itu, dari pekerja itu kan tanggung jawabnya mandor, yaitu nanti kita marahinnya mandornya gitu sih. Oke, menurut Mbak Smithon, kenapa sih masih banyak yang ngeremehin K3? Padahal resikonya itu jelas-jelas nyata kalau kita nggak terapin di K3. Itu tadi karena pengetahuan mereka dari sudut pandang sekolah, apalagi kalau konstruksi, balik lagi ke konstruksi kan kerja kayak tukang biasa kan, kayak nggak, kamu harus minimal S1 gitu, nggak ada yang riwayat pendidikannya SD doang, SMP doang, gitu kan emang beda-beda. Dan di situ emang itu sangat-sangat mempengaruhi banget. Dan kadang itu orang kalau belum kena langsung, mereka nggak akan aware. Kalian setuju nggak itu? Setuju. Ya, jadi kayak aku harus kena dulu biar aku paham gitu. Tapi kan kita sebagai HS officer nggak boleh kayak gitu. Kita sebisa mungkin meminimalisir gitu. Jadi emang tentang tingkat pengetahuan sih, dan harus caranya kita dekat ke mereka itu dengan cara yang sopan juga. Karena kadang ada dua tipe HS officer. Yang pertama emang marah-marah dan merekanya juga takut akhirnya melakukan, atau yang kedua kita marah-marah, merekanya malah nggak menghormati kita gitu. Malah kitanya disepelekan. Itu ada juga HS officer yang gitu. Jadi gimana caranya besok kalau kita kerja mau deket apapun kita sama orang lain, itu nggak boleh yang benar-benar deket, karena nanti kita nggak dihargai, contohnya gitu. Apalagi kita HSE kan, gitu sih. Emang harus pengetahuan, dan itu emang kita harus yang benar-benar terus setiap hari ngasih tahu sih tentang keselamatan kerja gitu. Oke Mbak, ini last question nih. Jadi kalau misalnya K3 itu diibaratkan makanan atau bahan makanan, menurut Mbak Smita K3 itu apa? Apa ya? Dan makanan. Kalau minuman boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau makanan aku bingung ya, kalau mau jawab nasi juga nggak semua orang suka nasi. Iya kan? Nah kalau aku minuman paling air putih sih. Percaya nggak kalian? Kalau air putih kelihatannya biasa aja, kelihatannya sederhana, tapi itu dibutuhkan. Kalau kita sehari nggak minum air putih, gimana coba, kita haus gitu kan. Nah itu sama dengan K3. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari nggak menerapkan K3 ya sama aja. Apalagi kalau misalnya naik motor, kan K3 itu kan dimanapun ada. Kita naik motor, kenapa sih kita harus pakai helm? Itu kan K3 aja sama aja gitu kan. K3 karena emang buat safety gitu sih. Air putih, apalagi ya, udah sih itu aja gitu. Apalagi kalian mau naik apa lagi? Nah, baik. Udah selesai nih. Iya, Udah selesai. Nah, aku mau nanya sama kalian. Iya. Ini kalian lagi pelajaran apa sih? Ini bikin video. Di video itu kita pelajaran etika dan komunikasi. Oke. Itu tugasnya untuk membuat video. Wawancara tokoh inspiratif. Iya. Oke. Ya sih, itu aja yang aku mau tanyain. Semangat. Terima kasih Mbak. Baik, itu dia sesi sharing kita dengan Mbak Smita Putri Diwansasi, Sarjana Terapan Kesehatan. Yeay. Nah, sekali lagi terima kasih banyak. Iya, terima kasih juga. Mbak Smita.
sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman yang sangat insightful banget buat Sobat K3 yang hendak berkecimpung di sektor produksi. Nah, boleh dong Mbak, sebagai penutup, apa harapan Mbak Cinta untuk adik-adik tingkat seperti kayak kita nih Mbak? Harapannya ya semangat terus ya, belajarnya semangat terus, jaga kesehatan, terus juga nggak ada yang gampang, apalagi kita K3, kita harus sehat mental juga. Buat apa kita K3 tapi kita nggak sehat mental? Jadi emang semuanya mulai dari diri kita sendiri. Walaupun kamu mungkin pilihan ketiga nggak apa-apa, siapa tahu emang jodohnya di sini kan kita nggak tahu gitu sih. Semangat aja, apapun itu jalanin aja. Kayak ngeluh boleh, cuman tetap jalanin, karena kalau kita ngeluh pun nggak kita jalanin juga nggak akan selesai gitu. Jangan pernah takut juga buat tanya, kalau bisa deketin dosen. Itu sih, itu penting tips dari aku. Udah itu sih kalau dari aku. Oke, luar biasa. Semoga dari cerita tadi Sobat K3 bisa dapat insight baru dan makin siap menghadapi dunia magang maupun kerja nanti. Nah, jangan lupa untuk selalu jaga keselamatan mulai dari diri sendiri ya. Nah, see you on the next video. Dadah. Bye.